Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Divani Fajri Hadi. Saya adalah peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2025, gelombang kedua angkatan 10 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen ASN. Adapun topik bahasan pada agenda kali ini, yang pertama itu apa itu manajemen ASN dan mengapa penting. Kemudian regulasi mengenai manajemen ASN, kemudian sistem merit, dan juga implementasi terkait manajemen ASN di satuan kerja saya. Manajemen ASN itu sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan mengenai pegawai ASN itu sendiri, yang mana tujuannya agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Adapun manajemen ASN itu sendiri terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pemberhentian. Kemudian mengenai ASN ini, terutama manajemen ASN, diatur dalam beberapa regulasi. Yang pertama itu yang secara umumnya adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017 junto PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, kemudian PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, kemudian PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, dan kemudian Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang manajemen talenta nasional. Selain 5 regulasi ini, juga terdapat regulasi-regulasi lainnya yang mengatur mengenai aparatur sipil negara ini. Kemudian mengenai sistem merit, sederhananya sistem merit ini berarti penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi, yang mana meritokrasi itu adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kesehatan. Sistem merit ini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang kemudian dikembangkan dan diperkuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian terkait implementasi manajemen ASN di lingkungan kerja saya, sebenarnya mengenai manajemen ASN tersebut sudah dilaksanakan atau diterapkan pada instansi Mahkamah Agung dengan baik. Cuma hanya saja saya ingin menggarisbawahi bahwa terkait dalam lingkup kecilnya atau satuan kerja saya mengenai implementasinya, pertama itu mengenai pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelatihan, bimbingan, FGD, diklat, coaching, ataupun e-learning. Salah satu contohnya yang sedang saya lakukan saat ini adalah Latsar CPNS, juga termasuk dalam bagian pengembangan kompetensi. Selain itu, Mahkamah Agung juga memberikan bimbingan teknis dalam meningkatkan kompetensi tenaga teknis. Salah satunya itu adalah bimbingan teknis kaum rentan. Dan baru-baru ini juga terdapat bimbingan teknis terkait English proficiency. Hanya saja dalam praktiknya atau sesudah dari bimbingan teknis tersebut, output atau hasil dari bimbingan tersebut masih belum diterapkan dengan keseluruhan atau masih tertahan dan hanya belum dipraktikkan gitu. Kemudian yang kedua tentang penghargaan dan pengakuan. Pada penghargaan dan pengakuan ini, Mahkamah Agung memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang berprestasi atau unggul, baik dari sisi pelayanan publik ataupun pengelolaan perkara, serta inovasi pelayanan. Dalam periode tertentu,
tahunan, bulanan, ataupun triwulan. MA memberikan penghargaan kepada instansi yang memiliki keunggulan, baik itu dalam pelayanan publik atau pengelolaan perkara maupun inovasi pelayanan. Ini saja yang perlu digarisbawahi juga pada lingkungan kerja saya. Penghargaan dan pengakuan ini belum benar-benar tampak atau hanya bersifat informal. Dalam arti kata, penghargaan dan pengakuan itu hanya berupa pujian ataupun kepercayaan yang diberikan atasan dalam mengerjakan tugas dan pelayanannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.